Baik, gitu ya guys. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi itu ya, tapi jadi kita akan membahas pajak dari segi hukumnya ya, karena pajak itu bisa dibahas dari berbagai macam sisi ya, dari berbagai macam cara pandang ya, dan kita akan membahasnya dari segi hukumnya ya, dari segi hukumnya. Dan di sini hukum pajak itu ya dapat dibagi menjadi dua ya guys, yaitu hukum pajak material ini ya, dan hukum pajak formil. Hukum pajak material itu apa ya? Nah, ini yang mengatur tentang objek, subjek ya, besar pajak ya, timbul dan hapusnya utang pajak ya. Kemudian hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak ya. Nah, itu dibedakan dengan hukum pajak formil. Tadi ada yang nanya tuh ya di grup ya, di fanpage ya. Nah, jadi hukum formil itu hukum acara. Nah, ya bisa sebagai salah satu bagian dari hukum formil, hukum acara itu ya. Misalnya hukum acara di pengadilan pajak ya. Nah, tapi secara keseluruhan ya, hukum formil itu lebih luas dari hukum acara ya, karena definisi hukum acara itu kan lebih kepada beracara gitu ya, beracara di bidang peradilan ya, atau di litigasi. Sedangkan hukum formil di bidang pajak ini ya itulah ketentuan umum ya, dan tata cara perpajakan atau KUP ya. Dan di sini juga ada ketentuan tentang penagihan ya, yaitu di Undang-Undang PPSP ya, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ya, dan juga ada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, disinilah hukum acara diatur ya di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Itu ya guys ya. Jadi ada dua pengelompokan hukum ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, terkait dengan slide yang sebelumnya, bahwa hukum pajak ini ya merupakan bagian besar dari hukum publik ya. Nah, tapi di sini memang ada perbedaan pendapat guys, antara Prof. Rohmat ya, dengan Prof. ya Adriani ya. Nah, dimana Prof. Rohmat ini memasukkan ya, Rohmat Sumitro ya, memasukkan hukum pajak ke dalam ranah hukum administrasi negara ya, TUN ya. Sedangkan Prof. Adriani dari Belanda ya, nah, dia memisahkan ya, walaupun sama-sama di dalam ranah hukum publik ya. Kalau hukum privat tidak ya, jadi hukum pajak. Tapi nanti kita akan lihat ya, memang ada irisan-irisannya ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya, ada irisan-irisannya dengan hukum privat ya, atau hukum perdata dan hukum dagang ya. Dan itu pada praktiknya juga ya, pernah saya sampaikan ya, bahwa nanti di praktik peradilan pun ya, terkadang kasus-kasus pajak ya bisa mampir ke peradilan-peradilan di luar pengadilan pajak ya. Nah, ini merupakan sebuah fenomena ya, ya, kita sebagai orang hukum ya akan ya bisa kita analisa ya hal-hal tersebut ya, bisa kita analisa ya. Tapi pada normatifnya ya, berdasarkan ketentuan umum perpajakan dan juga undang-undang pengadilan pajak ya, kasus-kasus sengketa pajak harusnya bermuara di pengadilan pajak. Nah, itu ya guys yang bisa saya sampaikan. Ini sudah ya. Kemudian slide berikutnya ya. teori-teori ini banyak banget ya, Nah, silakan dilihat lagi ya. Kalau yang tadi udah nonton video saya yang kedua ini teori-teori ya, mungkin saya persingkat lagi. Intinya adalah di sini adalah teori-teori yang membenarkan pajak guys ya, yang membenarkan pajak. Artinya membenarkan apa ya, pajak itu ya berdasarkan teori-teori ini dia menjadi benar ya, menjadi sah ya, menjadi legal guys. Karena ini sejarahnya panjang ya, kenapa timbul teori-teori ini ya guys. Mengapa timbul misalnya ini ya, dari Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan Grunom, merupakan norma dasar kita ya, sama dengan konstitusi juga ya. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Inilah politik hukum kita ya, terkait dengan perpajakan guys. Di sini menganut asas legalitas ya. Nah, coba kalau diperhatikan ya,
Karena kalau pajak ini tidak berdasarkan undang-undang, nah tadi ya, ada adagium yang mengatakan without presentation, ya, mana dia? Nah ini ya, without presentation, taxation without presentation is tyranny, guys, ya. Taxation without presentation is robbery. Ini karena dulu ya, kita juga merasakan ya mungkin ya. Nah, ketika pajak itu begitu berat gitu kan, ya, menjadi tirani dia itu ya. Nah, dan bahkan ya di negara-negara di sejarah ya, sejarah perkembangan negara-negara apa namanya apa nih kepencet di sejarah kuno ya, banyak negara-negara itu yang terjadi pemberontakan ya, terjadi pemberontakan gara-gara pajaknya sangat mencekik ya, eksesif ya, excessive taxation ya. Bahkan revolusi yang terjadi itu juga salah satu penyebabnya karena adanya tirani ya, tirani berupa pemajakan yang bersifat eksesif ya. Sebagai contoh misalnya revolusi Prancis ya, revolusi Prancis pada zaman Louis XIV ya, Louis XIV ya. Di situ pajak tinggi sekali ya, sampai 89% guys. Nah ya, sehingga menimbulkan revolusi pemberontakan ya. Dan ini juga terjadi di revolusi Amerika ya, sehingga muncullah slogan-slogan ini ya, no taxation without representation ya. Dan ini merupakan sejarah ya guys, sejarah dari bangsa-bangsa ya, dari zaman dulu, bahwa memang politik hukum pemajakan ini sangat penting sekali. Dan inilah yang sudah menjadi konsensus nasional ya, pasal 23A Undang-Undang 1945. Nah, sebelum pasal 23 ini guys, ini kan amandemen ketiga ya, baru sebelumnya itu ya di murninya ya Undang-Undang Dasar 1945 yang tahun 45 itu sebenarnya redaksionalnya berbeda ya, berdasarkan undang-undang ya. Tapi sekarang adalah diatur dengan undang-undang. Nah, ini menjadi permasalahan guys ya, karena ada yang menyimpulkan, nah ini ya, diatur dengan undang-undang ini ya, seolah-olah pajak itu harus adanya di undang-undang aja ya. Nah, sehingga nanti peraturan-peraturan di bawah undang-undang ya itu tidak ada. Nah, ini tentu tidak seperti itu guys ya. Nah, harus dipahami guys. Jadi maksudnya diatur dalam undang-undang ya, ini terutama yang ini nih, yang calon-calon hakim nih ya. Yang calon-calon hakim izin ke toilet, toiletnya handphonenya dibawa aja ke toilet. Apa yang calon-calon hakim ya. Nah, jadi bukan gitu maksudnya. Ya tolong belajar hukum itu ya agak mendalam gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan diatur dalam undang-undang itu peraturan perundang-undangan ya. Dilihat di pasal di Undang-Undang 11 tahun 2012, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa peraturan perundang-undangan? Itu ada 7 ya kan. Mulai dari Undang-Undang Dasar ya kan, kemudian apa undang-undang ya, Perpu ya, TAP MPR ya, TAP MPR juga ya, kemudian sampai yang paling bawah Pergub ya, ada itu ya urutannya ya. Bahkan juga peraturan menteri, itu semua peraturan perundang-undangan. Nah, memang yang tidak boleh itu kalau ujuk-ujuk ada ya, tanpa diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Itu namanya teori Grundnorm ya, teori hukum murni gitu ya guys. Nah, ini kita jangan sampai keliru ya, mentang-mentang dibunyikan di Undang-Undang Dasar pasal 23 kita diatur dalam undang-undang, maunya yang ada di undang-undang nggak ngatur itu SPT ya, formatnya seperti apa gitu kan, ngisinya gimana gitu ya guys. Jadi yang dimaksud adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini nggak ada yang nanya nih, jempol-jempol aja nih gitu ya. Kira-kira itu guys. Nah, jadi ini penting masukan dari saya ya. Slide sih bisa dibaca ya, tapi kan untuk ngejelasinnya perlu gitu ya. Nah, kalau dibaca-baca aja pusing. Nah, ini karakteristik pajak ya, ini udah saya jelasin ya. Dibaca aja lagi teori-teori ini guys ya. Nanti